Bentar ya. Baik ya teman-teman semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ya, selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita akan bahas bagaimana kita bisa mendefinisikan masalah riset pemasaran dan juga mengembangkan pendekatan dalam riset itu sendiri. Jadi approaching-nya gimana? Karena memang dalam research, khususnya nanti di marketing, kita selalu berawal dari how we can define the problem gitu ya. Jadi selalu tuh saya paling bawel ya. Saya kalau bimbing, kalau nguji, saya biasanya paling bawel terkait problem karena ini bukan pemahaman saya sendiri atau bukan pendapat saya sendiri, namun memang di literatur research ya, baik di metode research maupun di marketing research, tahapan pertama selalu adalah define the problem gitu ya. Kita berangkat dari bagaimana kita bisa mendefinisikan masalah. Berarti kan kita harus tahu dulu masalah riset kita itu apa. Di slide kali ini ada 5 sebetulnya ya yang mau kita bahas. Pertama, mengapa kemudian marketing riset itu sendiri penting. Terus prosesnya gimana sih dalam kita mendefinisikan masalah. Kemudian ketika kita mendefinisikan sebuah masalah riset, itu ada pihak-pihak ya, ada tugas-tugas yang kemudian involved di situ, yang terlibat. Jadi kita nggak sendirian nih, ya, nggak hanya peneliti sendiri, tapi ada juga pihak-pihak lain yang juga ikut terlibat di situ ya. Kemudian kalau kita berbicara riset itu ada strukturnya, ya. Nanti kita akan pelajari problem yang termasuk dalam kategori marketing decision problem, ada juga marketing research problem. Nanti kita akan coba bahas. Kemudian dalam melakukan research itu sendiri, kita tidak bisa lepas dari landasan teori, gitu. Jadi teori memiliki peranan yang sentral dalam hal ini. Karena tanpa adanya basis teori yang kuat, penelitian yang kita lakukan nanti akan semakin diragukan validitasnya dan juga ilmiahnya gitu ya. Hasil yang diperoleh itu ini melalui proses ilmiah ataukah tidak, itu akan semakin diragukan ketika kita tidak memiliki landasan teori yang kuat gitu ya. Ini lanjutan yang sebelumnya, kan ini saya sisipkan saja di slide ini gitu ya, bahwa dalam kita melakukan pendekatan dalam upaya menjawab dari permasalahan yang sudah kita definisikan, kita bisa dekati dengan approachingnya kuantitatif method, bisa juga kualitatif method, bisa juga mix ya. Mix berarti ada kuantitatifnya juga ada kualitatifnya gitu ya. Baik, saya akan mulai langsung dari definisi dulu ya. Jadi kalau kita berbicara problem definition gitu, ini bahasa textbooknya menyatakan dia sebuah pernyataan luas tentang masalah umum. Bahasa saya aja lah ya, bahasa saya sendiri yang saya alami sehari-hari. Jadi ketika kita mendefinisikan sebuah problem, itu adalah sebuah pernyataan ya, itu adalah sebuah pernyataan tentang fenomena, simptom, gejala-gejala yang muncul ya, yang bisa kita identifikasi ya, yang bisa kita identifikasi tergantung basis pendekatannya. Kalau kita basis pendekatannya adalah applied, penelitian terapan ya, penelitian aplikatif, kita mendekati dari masalah umum, misalnya perusahaan salesnya mulai mengalami decline ya. Misalkan perusahaan salesnya mengalami tren menurun penjualannya. Atau misalnya ada fenomena para pelanggan tidak lagi memiliki loyalitas yang tinggi gitu ya. Pelanggan mulai mengalihkan loyalitas dia kepada kompetitor misalnya ya. Misalnya begitu. Itu kalau pendekatannya dari terapan ya, applied research.
Tapi kalau kita pendekatannya dari basic research, ya ini memang boleh dikatakan sebagai pure ya, pure apa ya? Atau jangan kalimatnya jangan pure lah. Kalau kita pendekatannya basic research, maka kita melihat celah teoritis yang masih ada, celah teori. Celah teori itu begini. Misalnya teori A mengatakan, ya, teori A mengatakan seseorang akan berperilaku, ya, atau akan mengambil keputusan untuk berperilaku ketika dia mendapatkan dorongan, ketika dia mendapatkan stimulus dari pihak eksternal. Misalnya dari reference group, ya, dari orang-orang terdekat, dari kerabat kita, saudara kita, keluarga kita, misalnya ya, itu bisa mendorong dia kemudian menjadi berperilaku. Ya, misalnya begitu. Nah, kemudian Anda meneliti nih, teori tersebut nih belum digunakan dalam konteks misalnya perilaku-perilaku di mana seseorang bersedia ya untuk membantu orang lain, misalnya gitu ya. Kebanyakan teori ini digunakan pada sektor komersial, misalnya membeli barang, ya, mengkonsumsi jasa gitu ya. Tapi kalau untuk yang perilaku-perilaku yang mau menolong orang lain ya, perilaku-perilaku altruistik gitu, misalnya donor darah gitu ya, atau apa, kerja bakti gitu ya, perilaku-perilaku yang kita menolong orang lain, kita berbagi sama sesama gitu ya, berbagi kepada orang lain, itu konteks teori ini belum digunakan misalnya gitu ya, atau masih jarang digunakan. Nah itu, jadi kita sebuah statement nih, hanya mungkin kalau untuk di tingkat S1 ya, kalau untuk yang basic research ini memang masih relatif lebih sulit dibandingkan yang applied research ya. Nah teman-teman di jenjang S1 sepertinya akan lebih pas kalau yang di applied research ya. Di applied research terus nanti dapatkanlah atau peroleh data-data yang bisa menunjukkan gejala simptom permasalahan gitu. Misalnya tadi teman-teman judulnya mau tentang kepuasan pelanggan gitu ya, berarti harus ada simptomnya, ada gejalanya. Tadi kalau berbicara kepuasan pelanggan berarti problemnya adalah terkait kepuasan pelanggan. Jadi pelanggan misalnya banyak yang tidak puas gitu ya, atau pelanggan banyak yang komplain, atau pelanggan kok banyak yang retur barang nih gitu ya, kecewa dia gitu, atau pelanggan banyak yang testimoninya negatif ya, atau dia ngasih ratingnya rendah gitu ya. Nah dari situ baru kemudian bisa kita rumuskan lebih lanjut gitu ya. Nah teman-teman dari situ kalau yang basic research mungkin nanti ketika naik ke jenjang pendidikan selanjutnya nampaknya penekanannya akan ke basic research gitu ya. Kalau pengalaman saya sendiri kalau di S3 khususnya itu kita masuknya udah ke basic research karena udah ranah keilmuan gitu. Tapi kalau teman-teman di S1 nampaknya di applied research tadi ya. Ketika kita gagal atau kita tidak mampu mendefinisikan sebuah masalah, maka memang itu menjadi sebuah penyebab utama kegagalan dari proyek kita nih. Ya, makanya kenapa kalau skripsi gitu ya, saya kalau bimbing atau menguji, ini rada bawel di sini gitu. Jadi kalau dia problemnya aja nggak jelas, problemnya bahkan nggak ada gitu ya, pahit-pahitnya kalau ngomong gitu ya terus kenapa penelitian ini dilakukan gitu, gitu. Ya itu jadi ya kalau bicara idealisnya bisa gagal dia penelitian skripsi dia kan gitu ya, karena dia tidak bisa menjelaskan dengan baik problemnya apa gitu ya.